Undang-Undang TNI ini tidak transparan. Mahasiswa menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pagi tadi. Masa menilai banyak pasal bermasalah dalam Undang-Undang TNI yang dapat mengancam supremasi sipil. Selain di Jakarta, unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI berlangsung di Yogyakarta. Dalam aksinya, mahasiswa mendatangi gedung DPRD Yogyakarta. Mahasiswa sempat ditemui Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta yang ikut menyatakan menolak Undang-Undang TNI. Amnesty International Indonesia juga menyoroti pengesahan RUU TNI di DPR Kamis pagi. Mereka menilai revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan jadi undang-undang banyak memuat pasal bermasalah dan berpotensi mengancam supremasi sipil. Selain itu, menurut Amnesty International, militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat hingga kini kasusnya juga belum dituntaskan. Berbagai pihak sudah menyatakan penolakannya sejak minggu lalu. Masih banyak pasal yang bermasalah di sana, di mana diduga akan mengembalikan militer atau ABRI terhadap jabatan-jabatan aktif di sipil yang diduga akan mengancam supremasi sipil. Dan juga kami menyayangkan proses yang tidak transparan, tidak akuntabel. Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan draft resmi hingga ini disahkan. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Di tengah polemik, DPR tetap mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Usai paripurna, Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan juga berjanji DPR siap memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait hal-hal yang dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut tidak ada dui fungsi militer dalam Undang-Undang TNI yang disahkan DPR. Menhan juga membantah isu adanya wajib militer bagi warga sipil. Tapi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi. Tidak ada di fungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Sehari jelang disahkan, dalam rapat paripurna, DPR belum juga mengunggah draft RUU TNI di website dpr.go.id. Padahal DPR dan pemerintah mengeklaim draft yang beredar di medsos berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR. Sampai barusan saya masih berdebat sama teman, jadi mana nih yang draft terakhir. Sampai sekarang juga nggak jelas draftnya. Nggak jelas, karena kami dapat dari WhatsApp, barangkali Mas Budiman juga begitu. Harusnya itu kan ada di website DPR, yang normalnya kan harusnya begitu. Kenapa yang ini bahkan besok mau diketok, publik belum tahu, memangnya serahasia apa, karena ini undang-undang levelnya, bukan strategi pertahanan gitu ya. Oke. Kami mendapatkan draft RUU TNI dari aktivis yang diundang oleh DPR Selasa kemarin. Ada sejumlah penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, diantaranya pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, termasuk keamanan laut. Namun, selain menambah, draft RUU TNI terbaru juga mengubah aturan terkait sekretaris militer presiden. Dalam RUU TNI, diksi itu diubah menjadi kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden. Sebelum disahkan, RUU TNI juga mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil termasuk akademisi. RUU TNI dinilai minim transparansi dan berpotensi merusak tatanan supremasi sipil. Tim Liputan, Kompas TV. Dan perkembangan terkini terkait unjuk rasa di gedung DPR dilaporkan jurnalis Kompas TV Wulan Sabtu Hadi dan juru kamera Gahniar Febrian di sana. Wulan, hingga petang tadi dan malam hari ini, apakah aksi unjuk rasa di sana masih berlangsung?
Ya, Radi, dapat saya laporkan bahwa saat ini selepas berbuka puasa tadi mahasiswa masih melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Selepas buka puasa tadi mahasiswa kembali bersiap dan nampaknya di sebelah kanan saya pagar DPR sendiri sudah dijebol oleh mahasiswa begitu, dan tadi juga mahasiswa sempat melemparkan petasan ke dalam gedung DPR, dan akan kami tunjukkan dari juru kamera kami Ganiar bagaimana kondisi terkini di depan gedung DPR, dan nampaknya mahasiswa juga masih berusaha untuk masuk ke dalam dengan diiringi oleh musik. Mereka juga nampak merobohkan barrier yang terbuat dari beton yang ada di depan gedung DPR. Radi. Ya, sepertinya kekecewaan mahasiswa terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan ini juga tidak bisa terbendung. Tapi yang jadi pertanyaan, ini kita berbicara soal aturan unjuk rasa. Sepertinya kan waktu aksi unjuk rasa hanya diperbolehkan sampai petang ya, sampai pukul sebelum maghrib lah ya, jam 5 begitu harus sudah membubarkan diri. Sejauh ini kan sudah lewat waktu unjuk rasa yang ditentukan. Sejauh ini ada pengamanan khusus nggak dari aparat keamanan begitu di sana, Wulan? Ya Radi, nampaknya aparat keamanan sendiri hingga malam hari ini masih menahan diri untuk membubarkan massa seperti itu. Mereka hanya berjaga di dalam kawasan gedung DPR. Dan sesekali juga seperti yang terjadi sebelum maghrib tadi, mereka menyemprotkan water cannon kepada mahasiswa. Sementara dapat saya laporkan juga bahwa di sekitar gedung DPR ini sebagian besar lampu jalanan juga dimatikan sehingga suasana menjadi gelap, dan hingga saat ini juga belum ada tanda-tanda bahwa aksi ini akan dibubarkan oleh aparat keamanan, begitu Radi. Ya, kalau Anda tadi mengatakan sesekali aparat keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa, artinya ini sudah ada upaya untuk memukul mundur mahasiswa mengingat waktu unjuk rasa yang sudah berakhir ya, Wulan? Ya, penyemprotan water cannon sendiri dilakukan oleh keamanan. Tadi saya lihat sendiri bahwa memang untuk menghalangi mahasiswa yang berusaha masuk ke dalam lingkungan gedung DPR RI. Mereka hanya sesekali ada mahasiswa yang ingin masuk ke dalam gedung DPR RI disemprot seperti itu. Oke. Sementara untuk proses pembubaran sendiri saya lihat belum terlihat ada pergerakan dari pihak keamanan. Mereka masih bersiaga di dalam kawasan gedung DPR RI. Demikian Radi. Ya, sejak Anda melakukan liputan di sana tadi sejak sore hari, Wulan, apakah ada perwakilan dari DPR yang menemui mahasiswa dan menenangkan mahasiswa yang berunjuk rasa? Ya, tadi dalam orasinya mahasiswa juga meminta supaya anggota DPR RI untuk keluar gedung untuk menemui mereka, tapi hingga malam hari ini dari pantauan kami tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mahasiswa untuk menenangkan mahasiswa, dan nampaknya dengan tidak adanya anggota dewan yang keluar, mahasiswa tetap akan bertahan dan berusaha untuk masuk ke dalam gedung DPR. Ya, artinya tuntutan mahasiswa ini sebenarnya selain membatalkan undang-undang ya agak sulit juga karena undang-undang sudah disahkan. Setidaknya ada perwakilan dari DPR yang menemui mereka sehingga mereka mau membubarkan diri. Kurang lebih begitu ya, Wulan? Ya, betul. Jadi tuntutan mereka sempat berorasi bahwa meminta salah satu anggota dewan untuk bisa menemui mereka, tapi dalam kenyataannya bahwa hingga malam ini tidak ada satupun anggota dewan yang datang menemui mahasiswa. Baik. Tadi. Liputan dari gedung DPR akan terus dipantau oleh jurnalis kami Wulan Sabtu Hadi di sana, dan untuk sementara terima kasih Wulan. Laporan Anda di sana nanti kami akan perbarui lagi dari sana.
Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tim investigasi insiden tertembaknya 3 polisi saat menggerebek lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung menemukan 1 senjata api. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.